jejak perjuangan pahlawan Indonesia. Nyala api perlawanan Cut Nyadin. Nya, ayah telah gugurnya. Gambang, sudahlah, jangan menangis. Ayahmu telah sahid. Sebagai perempuan Aceh, pantang meneteskan air mata untuk orang yang telah sahid di ladang perang. Bagaimana dengan kita, Nya? Bagaimana dengan Acehnya? Aceh tidak pernah takut dengan Belanda. Bangunlah, nak. Sudahi tangismu itu. Perjuangan kita masih panjang. Wajib bagi kita untuk meneruskan semua ini. Jangan biarkan kematian ayahmu menjadi sia-sia. Di tanah Aceh, sejarah mencatat perjuangan dua sosok besar, Cut Nyadin dan suaminya Teuku Umar. Bersama-sama, mereka memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda. Teuku Umar terkenal sebagai pemimpin yang cerdik. Ia bahkan pernah berpura-pura menyerah kepada Belanda untuk mendapatkan senjata dan kekuatan hanya untuk berbalik menyerang mereka. Namun, Teuku Lebe, orang kepercayaan Teuku Umar, justru melakukan pengkhianatan. Informasi tentang serangan mendadak yang direncanakan serta kelemahan Teuku Umar bocor ke tangan Belanda. Hingga akhirnya Teuku Umar meninggal di tangan Belanda. Kesedihan menyelimuti hati Cut Nyadin. Namun ia tidak membiarkan hal itu menghentikan semangat perlawanannya. Kini, ia berdiri sebagai pemimpin tunggal perlawanan. Cutnya, kami menemukan kaki tangan Teuku Lebe. Ampun, Cunya. Ampun, maafkan saya, Cunya. Memalukan. Penglau, hukum pengkhianat itu. Baiknya. Ayo, yang lain segera bersiap. Kita harus berangkat sebelum subuh, sebelum pasukan Belanda menemukan kita. Meski kini menjadi pemimpin tunggal, Cut Nyadin terus menggempur pasukan Belanda, tak peduli betapa besar resikonya. Tanpa kenal lelah, Cut Nyadin memimpin perlawanan bersama pasukan kecilnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain di hutan-hutan dan pegunungan Aceh. Kau pergi dengannya. Jangan sampai terpisah. Panglau, suruh sebagian pejuang untuk menyerang dari timur. Kalian cepat, ajak sebagian pejuang ke timur. Nya dan Gambang di sini saja. Saya bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Serang! Waktu, suruh warga untuk bergegas. Baiknya, cepat, ambil yang kita butuhkan. Senjata, makanan, cepat. Pak Lebe, saya pikir setelah Pak Umar mati, perlawanan akan segera berakhir. Tapi bagaimana ini Pak Lebe? Jenderal, Cut Nyadin adalah istri dari Umar. Dia tidak mau menyerah. Dia terus memimpin perlawanan, Jenderal. Bahkan kaki tanganku pun ditangkapnya. Oh kosong, percuma. Dia hanya seorang. Apa yang bisa dia lakukan? Aduh, saya sudah pernah bilang, Jenderal. Tapi Jenderal tidak percaya. Wanita ini sangat berbahaya, Jenderal. Dia adalah putri dari Tekunan Setia, musuh Belanda, Jenderal. Nah, suami pertamanya, Ibrahim juga, itu dia seorang pejuang. Bahkan saya rasa Cut Nyadin lah yang ada di belakang perlawanan Umar dulu. Prajurit, bersiap.
kita harus segera menggeledah semua perkampungan. Cari Cut Nyadin sampai dapat. Berkat keberaniannya, Cut Nyadin dikenal sebagai Ratu Jihad yang bahkan membuat takut pihak Belanda. Demi mencari Cut Nyadin dan para pejuangnya, Belanda menggeledah desa-desa di Aceh dan bahkan membakarnya hingga menjadi rata dengan tanah. Cutnya, mereka menyerang warga desa tak bersalah. Kita harus segera membalasnya. Tidak sesederhana itu, Panglao. Mereka punya senjata, kekuasaan, dan uang. Biasakan untuk bersabar. Mulai saat ini kita harus pandai bergelap-gelap dalam terang dan berterang-terangan dalam gelap. Ingat, alam adalah sahabat kita. Pancing mereka ke Bukit Terjal. Disitulah medan perang kita. Tapi semua daerah dan hutan telah dikuasai tentara Belanda. Semua pintu masuk sudah mereka jaga. Sulit bagi kita untuk bergerak. Aku sendiri yang akan turun ke Melabo. Tidak mungkin, Cutnya. Aku bertanggung jawab atas keselamatan Cutnya. Sebagian rambutku memang sudah memutih. Kau khawatir denganku hanya karena aku wanita? Cutnya, di Melabo Belanda berkeliaran di mana-mana. Justru itu lebih baik. Mereka akan lebih suka melihat gadis-gadis muda dibanding melihat orang tua sepertiku. Inilah yang kumaksud dengan bergelap-gelap dalam terang dan berterang-terangan dalam gelap. Cut Nyadin gigih berjuang dari satu rimba ke rimba lain bersama pasukannya demi mempertahankan kebebasan rakyat Aceh dari penjajahan Belanda. Pada April 1905, pasukan Cut Nyadin yang tersisa diserang tiba-tiba oleh Belanda, menyebabkan mereka kehilangan perbekalan dan harta benda. Cutnya, Kapten Belanda dan ke-9 brigadirnya telah kami musnahkan. Namun kabar buruknya, banyak dari pejuang kita yang sakit dan mati syahid. Dan persediaan makanan kita yang semakin sedikit karena Belanda membakar lumbung padi kita. Semua jalan ke desa sudah dikuasai Belandanya. Kalau mereka sudah merampas milik kita semua, ada satu hal yang aku ingin ingatkan kepada kalian. Iman perjuangan kita, pertahankan itu. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Aceh tidak akan menyerah pada Belanda. Di tengah persediaan bahan makanan pasukan yang mulai menipis dan kesehatan Cut Nyadin sendiri yang semakin menurun, ia juga terserang penyakit yang membuat matanya rabun. Tidak tega melihat kondisi pemimpinnya, Panglima Perang Kepercayaan Cut Nyadin, Panglaut Ali, memberitahukan persembunyian mereka kepada Belanda dengan syarat Belanda harus merawat dan mengobati Cut Nyadin. Cutnya, mereka datang. Pasukan Belanda mengepung kita dari segala arah. Bertahanlah, jangan mundur. Kita akan melawan mereka. Meski ini mungkin menjadi pertempuran terakhir kita. Dalam pertempuran itu, Cut Nyadin akhirnya tertangkap. Belanda membawa perempuan tangguh itu, namun ia tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan rantai besi di tangan dan tubuh yang lelah, ia tetap berdiri tegak, memandang penjajah dengan kebencian yang tak bisa dipadamkan. Panglao, kau telah mengkhianati saudara-saudaramu. Mengapa? Aku hanya ingin menghentikan pertumpahan darah ininya. Aku tak tahan melihat orang-orang kita mati satu persatu. Aku tidak tega dengan kondisi kesehatan Cutnya. Dan untuk itu kau mengorbankan kehormatanmu, mengorbankan kepercayaan yang telah kita berikan padamu. Darah para pejuang Aceh tak akan sia-sia. Mereka gugur untuk kebebasan, bukan untuk menyerah. Maafkan aku, Cutnya. Aku telah hilaf. Hilafmu tak termaafkan, Panglao. Kau mungkin berpikir bisa menyelamatkan dirimu sendiri, tapi pengkhianatanmu tak akan pernah bisa dilupakan oleh rakyat Aceh.
Cut Nyak akhirnya dibawa ke Banda Aceh oleh Belanda. Sesuai janjinya dengan Panglaut Ali, Cut Nyak dirawat hingga berangsur sembuh. Namun, akhirnya Cut Nyak dibuang atau dipindahkan ke Sumedang, Jawa Barat, karena Belanda merasa takut kehadiran Cut Nyak akan membangkitkan kembali semangat perlawanan bagi rakyat Aceh. Dalam kondisi mata yang tak lagi prima, Cut Nyak sempat menghabiskan waktu di pengasingan dengan memberikan pelajaran agama Islam, termasuk membaca Al-Quran dan pengajian. Pada 6 November 1908, Cut Nyak meninggal di tempat pengasingannya di Sumedang. Nyala Api Perlawanan Cut Nyak diperankan oleh Uli Manalu sebagai Cut Nyak, Adriani Eka Lestari sebagai Cut Gambang, Indra Saputra sebagai Panglaut Ali, Denny Widianto sebagai Teku Lebe, Anton Wahyudi sebagai Jenderal Funderman, Bambang Tri sebagai Pejuang. Disiapkan oleh Indra Saputra dan Adriani Eka Lestari sebagai scriptwriter, Denny Widianto sebagai editor dan audioman, serta Anton Wahyudi sebagai produser. Jejak Perjuangan Pahlawan Indonesia. Suara sejarah inspirasi generasi. Diproduksi oleh Motion FM 975.